Misalkan kalau kayak kebakaran nih di sini, tolong belum ada damkar yang datang. Menurut gue itu kan suatu hal positif. Yes. Karena sekarang kan damkar, polisi dan lain-lain kan jumlahnya kan terbatas. Yes. Kalau kita bisa memanfaatkan sosmed itu dengan baik, itu kan Justru lebih bagus membantu lagi, sih, ya kan? justru Malah membantu. Ada sekarang kan live TikTok, live Iya. apa gitu, cepet itu. Tapi Bukan kegunaannya buat apa ya? Harus disalurkan ke arah yang lebih positif, menurut gue. lebih bijak lah Lebih ya. bijak. Halo semuanya, balik lagi di Ceritain Dong. Apa tagline-nya, Van? Cerita nyata langsung dari orangnya. orangnya. Balik lagi sama kita bertiga, ada Bunga. Ivan Kurnia. Dan Irwan Shalubis. Iya. Udah habis gitu ya. latihan MC langsung dia. Enggak, tuh. Udah bisa ya? Ivan Kurnia, gue Bunga doang. Dia namanya paling lengkap loh. Iya, Irwasya Iya, lebih. Berarti Itu apa paling lengkap guys? Branding dia udah matang Iya, banget. brandingnya udah dapet ya. Iya, Dan iya. kita mau ngomongin apa Bunga hari ini? Oke, jadi ini mungkin bukan keresahan sih, tapi ini udah terjadi di beberapa waktu belakangan ini. Kalau misalnya kita baca di sosial media, dapat berita, tapi beritanya nggak lengkap. Dan Banyak biasanya tuh ya. ini disampaikan sama netizen. Tapi Iya. aku mau appreciate dulu buat teman-teman yang mungkin menyampaikan berita secara cepat. Ya. Bener. Nah, gitu. Kita jadi langsung tahu. Nah, secara jurnalistik untuk menyampaikan suatu berita di sosial media tuh menurut lo gimana sih secara kalian nih jurnalis-jurnalis juga? Ah benar ya, karena ini terjadi pergeseran ya Bang ya. Iya. Ini kayak transformasi digital gitu ya. Tadinya kita mendapatkan informasi hanya dari TV, dari radio gitu ya. Kalau sekarang tuh dari medsos, tinggal buka handphone langsung ada. Tapi kayaknya menurut gue sekarang jadi bergeser tuh Bang. Kalau dulu kan kita mendengarkan informasi berita itu akurat gitu ya. Kalau sekarang akurat tuh jadi nomor 2, ya nggak sih? Iya, Yang benar. penting cepat. Nah itu dia tuh. Yes. Nah itu gimana tuh Bang? Kalau menurut dunia jurnalistik, lu kan masih di jurnalistik nih. Gimana Iya. Bang? Ya kalau itu sih menurut gue ya, memang jadi tantangan terbesar di jurnalistik saat ini ya. Tapi kenapa tantangan terbesar? Karena kan orang sekarang semua digitalisasi, sosmed di mana-mana, pasti ada peristiwa dia kirim tuh. Langsung. Dia bilang aja ada Ada kebakaran kebakaran. nih, Iya, atau ada benar. apa? Itu nggak salah. Ya. Benar. Tapi kalau hal itu dilakukan di jurnalistik, itu menurut gue kadang masih nggak salah sih, tapi kurang lengkap. Nah, gitu. Nah disitulah Coba, Bang. perbedaannya tuh. Dilengkapi lah kalau Nah. gitu, teman-teman. Seharusnya kita gimana ini. tuh? Iya, harusnya gimana? Kalau Ya, orang kalau- nih kayak netizen gitu kan, ini banyak banget ya yang langsung posting supaya mirip-mirip lah. Mereka bukan jurnalis tapi mirip-mirip lah informasinya dengan dunia jurnalistik gitu. Benar. Gimana Bang? Ya memang kalau gue ngelihatnya itu kan sebenarnya nggak salah ya, kayak gue bilang tadi bahwa jurnalistik dan sosial media ini sebenarnya bukan lawan atau jurnalistik versus sosmed. Sosmed. Tapi gimana dunia jurnalistik itu bisa beradaptasi dengan dunia sosial media saat ini, ya kan? Maksudnya kita juga harus beradaptasi, jurnalistik juga harus cepat, akurasi penting, jadi akurasi dan kecepatan itu harus seimbang bahasa gue. Ya, kan? Asik. Asik. Akurasi dan Iya harus kecepatan. seimbang. Iya, Tapi harus, kan bener. kenapa begitu? Karena dalam jurnalistik itu kan kita yang paling penting prinsip dasarnya kan harus verifikasi. Nah, Jadi kayak tadi gue bilang ada kebakaran tuh. yes. Gimana nih caranya biar jadi berita? Ya gue harus wawancara saksinya. Betul. Siapa otoritas di sana misalnya pemadam kebakaran. Kenapa Iya. begitu? Karena itu harus memenuhi prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Nah, tapi kan kalau kayak begitu akhirnya lama. Misalkan Yes. kita orang kan mau cepet aja. Iya, Nah, benar, itu yang benar, kadang-kadang bahaya. Jadi sekarang ini dunia jurnalistik atau media mainstream itu harus bisa beradaptasi. Makanya kita kalau misalkan ada liputan harus cepet tuh. Sekarang itu kalau gue ya, pengalaman gue tuh sekarang itu bukan hanya tayang di TV, tapi sekarang itu kita udah Medsos. di Medsos digital, juga. di medsos Di dan medsos ya. lain-lain. Memang Harus harus ya. begitu karena kita nggak bisa menentang zaman nih, kan Benar. harus kayak gitu. Tapi harus adaptasi Bang. harus beradaptasi dengan gaya yang sekarang ini. Yes. Jadi nggak apa-apa orang-orang netizen atau di sosmed itu silahkan berkreasi ya. Tapi kan
ya dia tetap harus ya minimal ada wawancara lah kalau di gua ya. Tapi kalau di sosmed ya nggak apa-apa, mungkin dia cuma lewat ternyata ada kecelakaan Yes. dan apa pasti di Masukin di story misalnya. upload. Heeh. Tapi gimana peristiwa awal itu bisa diolah menjadi berita, itu kan tantangan buat kita Oh nih, iya, pasti. jurnalis. Makanya di situ kadang-kadang kan udah sekarang tuh gayanya berita-berita ngambil berita dari sosmed tapi nggak diverifikasi Benar, lagi benar, gitu. Nggak lengkap gitu. Nggak lengkap, Iya, iya, itu iya. yang bahaya. Makanya tetap harus diverifikasi, azas keberimbangannya itu harus tetap dijaga, ya kan? Dan kode etik jurnalistiknya juga harus tetap dijaga. Wes, asik. Udah bawa kode Ya kan? etik nih. Gitu lagi deh. Iya, iya, Karena iya. ini sekarang orang wah dikit-dikit udah buka sosmed ya, pasti kan Iya. itu. Tapi yang lu bilang tadi Bang ya, ada akurasi dan kecepatan nih ya. Mhm. Nah, bisa nggak sih Bang kalau misalnya orang gitu ya, orang biasa, orang masyarakat biasa gitu ya, dia upload gitu, dia mau kecepatannya nih, dia tidak ngomongin akurasinya dulu. Dia misalnya ada kebakaran gitu, Ya. ya udah dia posting sebatas kebakaran aja, jangan sampai dia ngomong yang, wah toko ini yang kebakaran gitu ya, oh meninggal 2 orang misalnya kayak gitu, jangan sampai dia ngomong gitu. Nah, itu kan nggak salah ya Bang ya Nggak kalau kayak masalah begitu ya. Yang penting dia bilang membatasi ya apa yang dia ucapkan gitu, jangan sampai belum benar, belum akurat, dia udah ngomong gitu. Itu bisa ya Bang ya? Bisa. Jadi potong-potong gitu maksudnya Yang beritanya. bahaya kan yang Iya. belum ada informasi apa tapi Ah. ditambah-tambahin tuh. Bener, bener. Misalkan kalau kayak kebakaran nih di sini, tolong belum ada damkar yang datang. Menurut gue itu kan suatu hal positif. Yes. Iya. Karena sekarang kan damkar, polisi dan lain-lain kan jumlahnya kan terbatas. Yes. Kalau kita bisa memanfaatkan sosmed itu dengan baik, itu kan Justru lebih bagus membantu lagi, ya sih, kan? justru malah membantu. Ada sekarang kan live TikTok, live Iya. apa gitu, cepet itu. Tapi Bukan- kegunaannya buat apa ya? Harus disalurkan ke arah yang lebih positif, menurut gue. lebih bijak lah Lebih ya. bijak. Jangan malah nggak kayak ada sosmed. ada ini apa tawuran gitu, malah mengundang massa gitu. Bener. Bukan ya, harusnya malah oh bubar jangan lewat sini gitu. Jadi itu Harusnya kan lebih balik ke positif diri ya. kita masing-masing. Benar, benar. Dan gue juga nggak alergi dengan hal itu gitu. Gue juga senang tuh. Misalkan ada yang live TikTok kebakaran, oh jadi gue tahu kan informasi. Iya. Karena kan personil kita kan terbatas. Benar, benar, Oh benar. berarti gue harus geser ke sana misalkan. Oh, Oh. jadi kayak ngomong kerjaan. Iya. Jadi lebih memanfaatkan ke arah Geser. hal itu gitu loh. Karena kita nggak mungkin bisa ngelawan perkembangan zaman itu. Jadi kita gimana nih caranya memanfaatkan hal itu dengan baik. Itu aja sih gue ambil hal positifnya. Iya, iya sih. Kan Iya, sebenarnya citizen journalism itu udah lama Udah ya. lama. Udah Udah ada. lama. Nah, tapi apa sih batasan-batasan yang harus kita sampaikan buat teman-teman netizen yang mungkin ingin menyampaikan berita gitu pada saat itu? Apa ada 5W1HK? Iya, Cie. bener-bener. Secara teori kan itu kan. Ada 5W1H-nya ya iya, pasti kan. Tapi namanya kalau udah ngomong citizen journalism kan ada jurnalismnya. Iya. Balik lagi ke arah tadi gue yang gue bilang harus ada prinsip-prinsip dasarnya. Bedanya apa? Ya kan dia tidak terafiliasi dalam satu media tertentu aja. betul. Tapi tetap dasarnya harus sama. Jadi minimal ada 2 narasumber yang bisa kita wawancara. Kalau misalkan nggak ada di-cross-check ya. duanya, harus wawancara siapa? Wawancara saksinya kah? Tuh. Ataukah Masyarakat otoritas awam atau tuh ya, siapa? jangan asal ngasih informasi, tapi Cross-check dulu. cari dulu nih Cross-check. Pak RT ke ya, Nah. gitu yang di sekitar. Nah, gitu ya. pelajaran juga buat kita yang ngelihat di sosmed, jangan gampang percaya begitu Yes. aja. Benar. Kita juga harus ngelihat lagi bener apa nggak berita Bener ini. atau Karena enggak. itu yang sekarang lagi kejadian banyak. Sering kan. banget Sering ya. banget. Itu justru malah dimanfaatkan. memperkeruh ya, kadang Benar. gitu ya, menyebarkan Iya, berita-berita nggak benar, Yang belum malah betul. memperkeruh gitu, Malah bukannya. memperkeruh. Malah Benar, bikin benar. panik lagi ya. Malah Udah main bikin panik sebar gitu. aja gitu. Demi viralitas dan Yo, lain-lainnya. Oh. yang penting cepat, akuratnya Cepat. belakangan. Bener. Gitu. Plus satu lagi sekarang udah banyak yang dipakein AI diedit pula. Aduh, itu dia itu tuh. ngeri Nah itu loh. sama Bahaya sih tuh. kayak bener kata Bang Irwan, itu kita nggak bisa menolak ya, namanya Iya, teknologi iya, ya, Bung ya. Yes. Yang bisa kita beradaptasi, bener Betul, banget. betul. Kayak misalnya posisi kita nih, posisi kita jurnalis, trainer, MC, apakah tergantikan nantinya gitu Aduh, kan? aduh, Kita harus beradaptasi juga gitu kan. Lu Udah banyak tuh yang di kantor dicoba-coba. pakai udah ada pakai AI udah. Ada AI di kantor, tapi kan kita nggak boleh merubah fakta sebenarnya. Yes. Jadi kalau di gue itu kan misalnya
reka ulang atau apa tuh kan harus dijaga banget tuh, nggak boleh merubah fakta sebenarnya. Misalkan kita nggak ada gambarnya nih, ternyata ada apa ya penggeledahan lah atau apa, misalkan lagi kasus-kasus sekarang cuma ada foto aja, tapi ya udah itu dimanfaatin tuh biar jadi video pendek misalnya. Iya. Tapi nggak boleh ngerubah, harus di situ tetap Isinya, misalkan ada gue ya, kita bertiga, ya harus ada kita ada. bertiga, tapi nggak Oke. boleh ngerubah fakta aslinya. Faktanya, oke. Itu yang bahaya. Misalkan kita cuma di situ menemukan uang nih, ada 200 juta misalnya, ya jangan sampai berubah jadi 300, 400 paham, jadi 300 ya, yang ya, lain. ya, Tapi ya. jadi intinya bahwa kita menggunakan AI-nya itu nggak boleh ngerubah fakta sebenarnya, itu yang bahaya sih. Tapi Betul, pernah betul. ngeliat juga kita ya, Bung, ada di TV mana gitu yang presenternya pakai AI kan? Iya loh, Ada. Ada kan? canggih Ya, juga ada loh, canggih. Ada keren canggih keren. ya. Tapi gua rasa sih Masih ada kelemahan-kelemahan, Iya, namanya itu dia. ekspresinya nggak bisa kan. Tapi kalau Datar Iya, aja iya, iya, ngomongnya. benar-benar. Itu pasti akan berkembang sih ke depannya gitu. Tapi untuk saat ini sih kalau gua Dalam jangka waktu ke depan mungkin Bener. akan semakin membaik sih. Oke membaik sih, kalau oke. untuk Ha-ha. katanya sih 5 sampai 10 tahun ya bisa ya, bisa Sampai jadi. presenter digantiin AI. Nggak tahu ya. Cuma katanya mereka tuh kurang satu kalau untuk public speaker Apa tuh? soul-nya. Benar, Berat ya. benar. Masukin Soul-nya, jiwanya itu mereka ya. soul-nya itu yang membedakan antara AI dengan manusia biasa. Betul, Bener. AI ini mungkin bisa mirip banget tapi soul-nya belum ada gitu. Jadi mereka bagaimana nih supaya mirip banget sampai ada soul-nya. Itu ngeri sih kalau udah ada soul-nya. Iya Tapi lu kan udah pernah lihat kan presenter pakai ada AI gitu kan. pernah lihat, tapi ya masih kalau menurut gue sih apa ya, masih ya belum seperti Belum manusia. perfect lah ya. Belum perfect Masih harus banget. di-adjust lagi Ya. gitu. Tapi pernah nggak lihat MC AI? Gue sih belum ya. Kayak belum ya Nggak gue lihat ya. MC AI. Ada ya? Belum sih kayak. Emang ada? Udah selamat. Masih Dia aman sama ya. kayak. Nggak. Jadi gue pernah di satu event, Oh. gue dipasangin alat buat motion itu loh, ngedetect motion. Jadi gue di belakang panggung posisinya. Tapi yang muncul di LED itu animasi. Oh, itu bisa gitu. ya. Itu bisa. Tapi mohon maaf nih ekspresinya tetap datar. Oh gitu, Pasti. nggak bisa ngikutin ya, Gue berarti cuma belum ngisi suara ngikutin. sama gerak. Gerakan sama Ya, kayak, suara. Selamat datang di acara gitu. Tapi berarti udah mau Udah. ada dong, Bu. Dia seneng Malah lagi. ada itu, Dia Bu. Iya bukan kita doang gitu. Karena gue juga sebagai trainer, gue tahun kemarin gue diminta nih, ada cerita juga, diminta sama adalah satu perusahaan handphone gitu ya, terkenal lah, dia kerjasama dengan universitas terkenal di sini. Gue diminta mentorin mereka. Buat apa? Buat aplikasi. Oh, Aplikasi oke. yang bisa mengajarkan atau bisa membantu peserta-peserta pelatihan public speaking di rumah gitu. Gue semakin penasaran tuh, dimintain gitu kan. Nah, mintain Berarti tuh membantu orang-orang yang mau mau present. belajar Misalnya kayak public lu speaking, mau oke. MC, lu mau live report. Itu kita bisa pakai aplikasi itu untuk membantu latihannya. Oh. Gitu. Jadi apa di dalam aplikasi itu Di bisa dalam bikin aplikasi. skrip. Itu dia. Kemarin itu dia baru sebatas skrip dan audio. Jadi visualnya belum ada gitu. Jadi ada beberapa teman gitu bilang, Van, lu bantuin itu lu nggak takut malah lu digantiin gitu Iya, kan? gue juga mau nanya sih. nggak takut. Gue enggak, justru gue malah makin penasaran. Ini sebatas sejauh mana sih mereka bikin gitu, sejauh mana mereka bisa menggantikan gue gitu. Tapi ternyata belum jauh-jauh amat sih gitu. Oke, Dan oke. kayaknya masih butuh banyak lah pengembangan gitu. Itu menarik tapi. Jadi misalnya lu mau nge-MC tuh kayak tadi tuh, lu tinggal tulis aja skripnya. Promptnya. Skripnya ditaruh masukin situ, terus lu ngomong jadi kayak MC. Nanti dia ngedetect dari intonasi lu, dari bisa kecepat dikoreksi. pacingnya, Bisa dikoreksi ya pacingnya. Nanti juga bisa milih mau MC formal, MC casual lah, itu seru deh, seru banget tuh. Nah itu menurut gue ya bakal kena juga sih trainer gitu nantinya ya ke Tapi depannya. kayaknya kita nggak usah khawatir. Justru kita tuh kayak harus lebih explore nggak sih, berdampingan kayak Yes, kayak lo Iya akhirnya kan benar. sejauh mana sih AI Iya, membantu kita bener. juga nge-support kita di Bener. kerjaan kita ini sekarang. Jadi yang kurang tidak ada di situ, ya gue yang menambahkan gitu. Kayak mereka kan kalau pakai aplikasi itu latihan di rumah katanya ya kurang ada yang ngedrill gitu Yes, ya, yes, kurang kayak dikasih Ada tahu. soul-nya. Makanya itu yang gue lengkapi. Nah. Jadi berdampingan lah. Kalau MC AI Hmm.
terus mati lampu guys. Ayo, lo Lu gimana? pernah ya? Hah? Ada Lu di berarti layar maju ke gitu depan ya? gitu ya. Nggak bisa dong Nggak kan. bisa lah. Tetap kan harus kita as a personal gitu Nah. minta maaf. Dan nomor satu gue setuju juga kayak di episode sebelumnya harus ada empati kan. Yes. Kita minta maaf dulu atas situasi yang terjadi saat ini gitu. Tapi mati lampu emang gak ada genset tuh, Bung? Nggak Tapi bisa. tetap aja Dia ada cari-cari restart. celah aja sih. Nggak langsung otomatis Iya, busy. iya. Tapi ada jeda juga sih ya, berapa Iya, second gitu tetep butuh lah. restart juga Butuh gitu. lah, butuh. Untuk sekarang ya, kita bicara untuk sekarang. Karena Bener. kalau gue lihat dan gue berdiskusi dengan pakar-pakar AI itu, ini by minute kalau nggak salah, by minute tuh AI berkembang. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu nanti ini kita tersingkirkan dengan robot-robot. Di saat anak-anak kita nanti mungkin ya. Nah, Iya, ya mungkin mungkin ya. ya. Nggak sekarang kan. Tapi apa kira-kira kerjaan yang nggak akan tergantikan oleh AI? Apa ya? Apa ya belum Apa tahu. profesi? Jangan-jangan semua bisa nih. Hah, Ya, seniman, fotografer? Hah, nih Coba, kita ada fotografer di fotografer. sini. Lo khawatir nggak kerjaan lo tergantikan dengan AI? Tuh, Oh, help AI banget ya. membantu. Apa mau kita panggil dia ke sini? Ya? Makanya menurut gue emang benar sih kata Mas Chandra itu. Heeh. Jadi AI itu membantu. Kita Benar. itu tidak bisa menolak gitu ya, tapi kita harus beradaptasi gitu ya dengan AI itu gitu. Nah, gue juga punya pengalaman nih, Bung Bang. Jadi gue pernah interview untuk suatu posisi di Oke. adalah perusahaan besar sekali, depannya huruf G gitu lah ya, belakangnya huruf E. Nah, itu dia. Iya. Untuk jadi trainer jurnalis gitu. Jadi gua mentrain jurnalis dengan memakai tools-toolsnya mereka gitu, di antaranya untuk membuat skrip. Lu tinggal masukin aja promptnya, nanti jadi skripnya kayak gitu loh, Bang. Tuh kayaknya udah pada digunain tuh Ada sekarang. gini ya sekarang ya. Nah itu dia, Bikin gua skrip. pernah interview untuk posisi itu gitu ya. Dan memang AI itu ya kita nggak bisa menolak gitu ya. Kita harus beradaptasi, justru kita memakai AI Benar, itu gue juga membantu ngerasa jadinya. gitu sih. Kalau di redaksi itu udah mulai mau menggunakan AI nggak? Ya tadi kan kalau dari gue di redaksi ya kan kayak tadi bikin grafis ya kan. Terus kalau untuk penulisan naskah mungkin kita masih belum boleh ya. Terus kan kemarin juga sempat digunakan Padahal ada tuh buat toolsnya tuh. presenter, buat presenter Iya. yang itu dicoba juga pernah. Tapi gitu kan karena banyak kelemahannya tadi yang gue bilang Iya, yang belum presenter sempurna, itu ya. kan dari nadanya dia, ekspresinya Iya, dia kan. Masa berita bencana dia ngomongnya rada Senyum. Kayak gue senyum dulu dan tuh dimarahin sama iya, IP kayak gua. gitu. Itu kan masih bisa belum tergantikan gitu loh bagi gua. Jadi intinya kalau gua ya secara pribadi bahwa AI itu ya kita gunain buat membantu kita. Misalkan kalau di lapangan dari sekian banyak transkrip itu biar cepat jadi tulisan kita rubah tuh dari audio jadi tulisan. Kayak gitu sih. Ya. Jadi kita nggak bisa nolak itu, tapi kita gimana mempergunakan itu dengan baik. Ya harus bijak ya, memakai AI juga harus bijak gitu. Dan ini ya netizen masyarakat luas gitu ya, kalau misalnya mau mengupload video memberikan informasi itu bagus banget ya, Iya. keren banget. Cuma jangan lupa tuh yang Bang Irwan bilang dari sisi jurnalistiknya ya harus ada juga kayak interview narasumbernya di situ. Dan tadi saya juga sempat bilang gitu ya, dipotong-potong kalau misalnya informasinya belum akurat jangan sekali-sekali disebutin Betul, gitu ya. betul. Misalnya ada kebakaran ya udah kebakaran aja daerah ini gitu ya. Tapi belum tahu nih apa yang kebakaran. Nah, lebih baik kan itu gitu ya Bang bagus ya. tuh, mending gitu. Lebih bagus, Oh gitu lebih ya? bermanfaat. Masih mending kayak gitu ya? Iya, lebih bermanfaat dibanding kita so tahu gitu. Wah, kebakaran pabrik roti misalnya gitu. Padahal bukan pabrik roti, sampingnya. Ini ada gitu. kebakaran nih, korban 5. Gitu kan. Nah, Bener nggak nih gitu? Iya juga sih benar-benar. Itu hati-hati juga ya. Jadi untuk teman-teman gitu ya, yang mau menginformasikan gitu ya di sosmed gitu. Karena kita kan dunia digital dan TV juga kayaknya agak harus ngejar sosmed itu ya, Bang ya, Betul, untuk betul. kecepatannya ya. By the way, aku juga mau apresiasi sih sama teman-teman yang bikin portal berita info daerah tertentu. Oh, Nah, ada tuh ya. Iya iya, kan, kayak info adalah ya di daerah kita gitu. Itu membantu kalau aku ya. Kalau aku sih membantu banget dalam rekomendasi kuliner di daerah ini gitu. Seru tuh, seru. Iya kan? Iya, itu seru. oke sih. Dan karena daerah kita ibaratnya, oh kita anak ini nih, jadi relate dan lebih dekat sama warga-warga lain. Jadi kapanpun kita bisa sharing, terus di repost di story Nah, iya, gitu. iya, Jadi iya. siapapun emang lebih gampang jadi jurnalis hari gini
Iya Iya, nggak pasti sih? semua orang Benar, bisa benar. jadi jurnalis. Cuma itu ya poin-poinnya yang tadi Bang Irwan bilang gitu, sisi jurnalistiknya harus dikuatin juga. Jangan sampai kita memberikan informasi bukan yang memberikan dampak positif gitu. Jadi negatif malah bikin beritanya aut-autan, nggak jelas gitu, malah bikin cemas, panik Dan yang cemas orang. cenderung mama papa kita yang udah keburu Itu. nge-share beritanya di grup keluarga. Iya. Itu banyak tuh ya. Nah, hati-hati nak, di Iya, sini iya, kebakaran iya, nak, iya. hati-hati ada kecelakaan di sini Benar, nak. Terus benar, aku cek benar. dulu ini siapa, portal berita atau bukan gitu. Kita recheck lagi, jangan langsung percaya gitu ya. Iya, Iya benar. Jadi teman-teman ya bayangin juga kalau memberikan informasi itu kepada keluarga sendiri gitu ya. Jadi harus yang benar, yang akurat, jangan sembarangan gitu ya. Terus apa di dunia digital ini kita kan harus bijak menggunakan AI gitu. Jangan Boleh lah sampai belajar-belajar dikit dari Bang Irwan sebagai jurnalis. Oh iya dong, boleh. Iya Jadi kan 5W1H itu. harus Nah, ada 5W1H. 5W1H-nya. Jadi diinget-inget ya kalau kita bermedia apa bersosial media, Bersosial gitu media. ya, memberikan informasi jangan sembarangan nih karena emang udah dunianya bukan dunia pertelevisian, Iya, radio tapi udah ke digital Digital. semua gitu ya. Semua bisa jadi jurnalis, semua bisa memberikan informasi tapi harus akurat dan presisi. Ya, Terpercaya. terpercaya. Oh, kok kayak ini kayak iya gue juga kayak jargon apa gitu ya. Oke. Ya, Bung, gimana Bung? Ya kalau untuk dari ini. aku sih gitu ya, teman-teman yang udah bikin apa namanya sosmed sendiri seru-seruan itu it's okay aja, tapi balik lagi ada rulesnya, ada 5W1H. 5W1H itu apa sih gitu? Hmm. Why, Hmm. when, where, terus apa lagi? What? What sama Who? who ya. Dan how terakhirnya. Oh, Hanya iya. itu how, ya kan? Anak Ya, komunikasi banget ya. Iya benar. Iya, ini nih. Padahal kalian basicnya Bukan. kuliahnya bukan komunikasi ya. Bukan, ya hukum. Gue teknik industri. Lu Oke. yang komunikasi justru. Iya ya kan? sebetulnya sih. Oke kalau gitu nanti di episode-episode berikutnya kita akan kulik lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dan kita ini Cerita-cerita yang lain ya. nanti ya. panggil ini narasumber apa Oh, biar iya. seru Oh ya. iya. Ya nggak sih? Mungkin mereka juga bisa kasih tahu narasumber siapa nih yang cocok Ya, ya. coba Boleh. aja kalau mau diajak sini, Bisa ditulis komen. aja ya di komen siapa yang mau kita ajak. Jangan Nanti- lupa subscribe juga. Oh iya dong. Ya kita usahakan untuk mendatangkan narasumber itu. Oke, jangan lupa ya. Thanks for watching. Oke, bye-bye. Bye. Stay tune terus di ceritain dong. Ya. Cerita nyata langsung dari orangnya. Dah. Dah.